kamu kemudian kayak telepati atau menghidupkan itu pada saat kamu tidak on the show ya. Kamu melakukan itu nggak sih? Kayak karena gimana? ini kan adalah bagian dari diri kamu dan bagian dari karakter yang kamu mainkan ya. Iya. Atau kamu treat ini sebagai boneka aja udah. Wah. Nanti kalau dipakai, oh santai bro, santai, gue cuma nanya. Ini aku mau kasih tahu mas. Oh iya. Aku menganggap mereka ini seperti keluargaku. Aku nggak bisa sembarangan ngasih orang. Aku nggak sembarangan orang bisa megang. Bener-bener kayak aku menganggap mereka ini seperti keluarga orang. Dimana kalau kita, ini kan boneka nggak boleh nih mas kita megang kayak gini nggak boleh. Aduh. Bayangin kayak ini orang beneran dipegang lehernya. Iya. Aku pernah di acara TV station lagi lehernya ada gini, yang rasanya kayak ngilu banget tapi kita mau ngasih tahu juga nggak enak kan. Iya jadi kayak ya udah deh gitu. Kamu ngobrol juga sama mereka? Jadi pernah ada satu kejadian. Aku dulu di rumah. Di rumah. Jadi memang aku dulu sebelum tampil keluar dulu setiap minggu seminggu sekali itu aku kayak ada stand up di depan keluarga. Jadi aku bikin materi nanti ditampilin depan keluarga. Nah itu suatu waktu aku bawain si Randy, tapi karakternya dulu belum kuat Randy. Kalau Randy sekarang kan kayak anak muda yang jagoan, petantang-petenteng, ada cewek digodain, ada cowok diberantemin. Randy ini kayak gitu. Nah dulu tuh belum kayak gitu mas. Nah Randy bikin materi, terus aku sama kakakku yang tadi, pas udah ini nggak lucu, nggak ketawa, nggak ini, terus kayak aku domain sama dia, lu gimana sih lu nggak belajar ya gini, belajar yang bener dong. Nah udah habis dari situ, aku nangis mas, nangis meluk Randy, sorry ya kita belum bisa ngasih yang terbaik. Wah ini real loh mas, aku nangis beneran kayak meluk, maaf ya Randy ya, semoga abis ini kita bisa dapat karakter yang bagus buat kamu, sampai kayak gitu. Anehnya minggu depan ada tampil lagi, jadi Randy mas. Jadi Randy yang sekarang dengan suara, aduh lo gimana sih? Kalau dulu suaranya masih belum kayak gini, bener-bener ya nggak tahu ya, mungkin komunikasinya nyampe ke otakku juga gitu loh mas. Begitupun dengan si Jojo. Kalau Jojo lebih gampang ya? Kalau Jojo lebih mudah karena memang dia targetnya untuk anak-anak. Oke, jadi jadi kamu nyebut mereka tuh apa? Kalau mereka bukan boneka atau mereka tetap boneka tapi berjiwa salah satu yang ada dalam diri kamu? Ya boneka tapi keluarga aja sih mas. Oke. Iya kayak bener-bener aku nggak tega ninggalin mereka, kayak misalnya aku lagi keluar kota dia ninggalin di rumah, nggak tega. Masa? Iya. Terus kamu bawa? Kadang aku bawa. Oh iya? Iya. Terus kayak aku tidur barengan. Nah itu baru kamu nanya. Tidur sama mereka? Tidur sama mereka ya. Aku di kasur, dia di sofa. Mereka bisa bikinin mie instan dong. Ya, kalau pengen mah enak banget, Mas. Randy tolong nih, aduh gue lapar nih. Pesenin. Wah, enak banget kayak gitu. Nyari duit sendiri, saya mau cuma diem aja di rumah. Kayak bandar gitu. Iya. Ya. Tinggal nunggu duit masuk. Aduh. Oke. Jadi attachment kamu, kedekatan kamu secara fisik dan emosi itu besar sekali dengan mereka. Ya? Besar sekali, Mas. Besar sekali. Karena ini bukan cuma sekedar alat atau tools, tapi ini adalah keluarga kamu ya. Kamu melihatnya seperti itu. Berarti mereka akan seumur gini terus dong ya, sampai kapanpun ya. And then you getting older and older. Iya, tapi karena ini ya kan boneka ya mas ya. Sewaktu-waktu juga bisa rusak. Iya. Aku sudah punya cloningannya lagi. Oke. Iya, jadi kayak waktu itu memang produksinya nggak cuma satu. Karena ini aja mereka berdua aja udah yang generasi kedua. Oh. Iya, udah rusak. Apalagi kan si Randy kan dia gila kan. Nah itu rusak karena pemakaian sendiri. Oke. Kalau kamu menjalankan pekerjaan kamu, itu durasinya berapa lama, Go? Biasanya? Kalau aku ngonten, itu aku ngonten biasanya dari jam 9 sampai jam 4 pagi, Mas. Kalau ngonten ya. Hah? Maksudnya? Ngonten, aku kan ngontennya duduk, namanya ada Ome TV, itu ketemu stranger, aku mantengin, terus nanti kalau ada cewek muncul, Randy gombal, Randy nyanyi sama Jojo, itu bisa sampai 30-40 menit. Oke. Tapi ya itu aku harus mantengin di kamera, duduk di komputer itu ya sampai 6 jam, 7 jam. Tapi kalau misalkan
apa sih kayak performance gitu off air gitu Mas. Biasanya 30-40 menit. 30-40 menit. Iya. Berarti by request bisa, terus kadang-kadang dengan skrip atau secara spontan? Semua skrip sih. Semua skrip. Biasanya kayak Mas Tenggo ini nanti bawa ini tentang ini ya. Yeah. Atau Mas Tenggo nanti ini ada tamunya ini gini-gini ya. Ya sesuai ini nanti kita buat ininya. Skrip itu berupa dialog atau hanya blueprint saja? Atau sinopsis kecil? Ada yang berupa dialog juga ada. Oh ya? Iya. Wow. Kalau misalkan benar-benar yang apa namanya harus benar-benar tersampaikan ya. Kayak misalkan kayak pesanan khususnya itu benar-benar aku buat dialog. Kamu yang buat sendiri? Buat sendiri. Karena kan nanti biasanya orangnya kan minta, Mas Tenggo gimana dialognya, kayak gimana? Pengen lihat dong dialognya gitu kan. Takutnya ada poin-poin yang salah. Gitu. Nah tadi menarik kamu cerita di awal bahwa tadinya kamu tidak terbiasa, kamu mengiyakan paman kamu, om kamu, karena ini ada sebuah kesempatan atau opportunity di mana belum banyak orang di Indonesia. Dari informasi yang saya tahu juga cuma ada sekitar 100 orangan ya yang menjalankan pekerjaan seperti kamu nih di sebagai seorang ventriloquist, loquist, dan kamu ingin melakukan sesuatu demi kebaikan. Iya benar. Terus kamu juga cerita bahwa proses itu berlangsung sampai kamu benar-benar suka itu setelah 1 tahun berlangsung. Ada keletihan dong di situ ya sepanjang 1 tahun itu. Wah Mas, ada banget. Kayak gimana ya? Aku kan sekarang umur 29. Tahun 2016, 2017 itu orang-orang masih seumuranku masih pada kuliah. Ya gimana ya ngelihat teman-temanku kayak enak banget ya pada kuliah. Tapi gue cuma belajar kayak orang gila doang. Kayak gitu. Tapi kamu nggak gila? Enggak, masih aman man. Mungkin besok baru. Iya terus kayak bahkan ada dulu teman-teman terdekat juga, Tenggo lu ngapain sih belajar boneka kayak gitu? Sampai kayak gitu. Itu lu mau jadi apaan main boneka kayak gitu? Sampai situ Mas. Kadang ya ngedon lah, tapi kayak karena selalu diingetin sama om sama keluarga, ingat tujuannya untuk menghibur, berbuat baik sama orang. Jadi ya semangatnya ada terus, dan memang karena keluarga support sekali. Kenapa keluarga support sekali? Ya karena itu kebanyakan keluarga support anaknya untuk meneruskan karir di bidang-bidang yang mereka suka. Ini kan bidang yang jarang ya bisa dibilang Tenggo ya. Jarang dan belum tentu bisa Mas menghasilkan gitu loh Mas. Iya karena ya pasarnya tuh ya kecil, ibarat kata pasar untuk anak-anak ya, mohon maaf ya nggak sebesar itu lah Mas. Makanya kayak ya tapi karena itu dia keluarga juga udah tahu tujuannya bener lurus untuk menghibur orang, berbuat baik. Kalau bisa awalnya menghiburnya kecil, tapi lama-lama menghibur seluruh Indonesia. Pasti akan terjadi. Jadi disitulah makanya kayak ayo bisa Tenggo, bisa menghibur orang terus. Gitu. Yang paling challenging tuh lebih ke mana? Mengatur motorik atau lebih kepada kecepatan berpikir untuk menghidupkan si Jojo atau si Randy? Mana yang lebih menantang? Kalau dibilang menantang nih Mas ya, kayaknya itu gimana ya? Sangkut paut sih Mas soalnya. Kalau mau menjadi ventriloquist itu tuh dua hal itu tuh selalu ada karena bayangin kalau misalkan kita pindah-pindah kalimatnya antara satu itu, dan kita mikirinnya juga dialognya kalau nggak bagus, kalau nggak lucu aneh juga. Terus kalau misalkan motoriknya, kalau misalkan dia tidak bergerak atau mulutnya misalkan halo, otomatis kan halo, tapi kalau halo, nah telat, itu aneh juga. Jadi nggak real Mas. Bagaimana kita menciptakan si boneka ini hidup, terus juga gerak-geriknya, terus perpindahan dialognya real seperti manusia yang lagi ngobrol, itu dia. Memang nggak bisa dilepasin lah dua hal itu. Sama-sama penting jadinya. Di luar ini ada latihan lain yang nggak kamu yang ada nggak latihan lain yang kamu lakukan di luar memegang Jojo dan juga si Randy ya? Secara fisik mungkin melatih kelenturan kali atau pasti apa? Mas, makanya aku nge-gym.
Mas ini pakai ini selama sejam ini nih capek banget di sini nih. Iya. Mungkin memang harus latihannya itu juga. Dan karena boneka aku punya special juga karena bisa nyanyi. Jadi juga latihan vokal juga dulu. Oh, kamu juga sempat latihan vokal? Sempat latihan vokal.